Oke teman-teman sahabat Tani Deso, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita sekarang berada di kebun pepaya lagi ya. Lagi-lagi kebun pepaya California. Nah, ini teman-teman, pepaya California kita. Jadi kita sekarang ini mau menjelaskan sedikit mengenai pupuk lagi teman-teman. Kalau di video yang lain sudah saya jelaskan cara pemupukan, terus waktu yang tepat dalam pemupukan pepaya, kemudian saya juga telah memberikan cara memupuk pada tanaman pepaya yang sedang kita tanam. Kemudian saya ini sekarang akan menjelaskan sedikit atau berbagi pengalaman mengenai dosis pupuk yang kita gunakan teman-teman. Jadi bukan saya berpecah-pecah ya, jadi kita fokus pada satu pembahasan dalam video. Sebenarnya disatukan dalam satu video juga bisa teman-teman, tapi kita fokus pada dosis kali ini teman-teman. Jadi dosis dan pupuk yang digunakan ya. Kalau jenis sudah saya jelaskan di video sebelumnya, mengenal sedikit pupuk kimia ya. Nah kali ini kita akan menjelaskan sedikit atau berbagi pengalaman mengenai dosis pupuk yang digunakan dalam pemupukan pepaya California ya teman-teman. Nah ini tanaman kita sudah berumur 8 bulan ya, lebih ya. Ini sudah mulai berbuah dan sudah mulai panen. Kalau di sini biasanya disebut dengan panen semut ya, buah semut, masih belum merata berbuah semua, matang semua. Jadi belum maksimal hasilnya, tapi alhamdulillah sudah mulai panen. Insya Allah kita panen kedepannya akan lebih baik teman-teman. Nah ini saya akan jelaskan dosis dalam pemupukan tanaman pepaya. Jangan lupa sediakan pena teman-teman sama kertas ya, kertas untuk menulis dosis pada pemupukan tanaman pepaya California teman-teman. Yang pertama, kita berikan pupuk pada saat penanaman pepaya ya. Saat penanaman kita berikan pupuk dasar namanya. Kita berikan pupuk tanaman dasar yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organiknya yaitu sebanyak 5 kilo teman-teman, sekitar 5 kilo boleh teman-teman, satu lubang itu 5 kilo. Jadi kalau 1000 tanaman dalam 1 hektar, dalam 1 hektar 1500 ya, 600 tanaman dalam 1 hektar, berarti kita beri 5 kilo, berarti kebutuhan dalam 1 hektar sekitar 5 kilo dikali 1600 pohon. 1600 pohon berarti dalam 1 hektar kita butuh pupuk organik sekitar 8 ton pupuk kandang, pupuk kotoran hewan ya. Tentunya pupuk ini yang sudah jadi ya, yang sudah terfermentasi. Jangan baru dari kandang kita langsung pupukkan, itu tidak tepat teman-teman. Jadi pupuk kita itu harus benar-benar sudah terjadi dekomposisi, pelapukan, jadi tidak merusak tanaman. Karena pupuk itu juga terkadang membawa benih-benih, membawa kotoran atau membawa penyakit lah, hama penyakit bisa menyebabkan itu untuk pupuk organik. Jadi penggunaan pupuk organik juga harus hati-hati. Juga dia kalau kita berikan saat penanaman itu masih belum terjadi fermentasi atau belum terjadi pelapukan atau dekomposisi lah gitu bahasa kerennya ya, maka tanaman kita itu bisa berbahaya. Saat terjadi fermentasi itu panas teman-teman pupuk, jadi pupuk organik itu jadi bisa mati malah tanaman kita, jadi berbahaya. Jadi yang pertama itu ada pupuk dasar. Nah kita ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman, jadi tidak terlalu ini ya, jangan terlalu tegang ya. Tadi yang penting penggunaan pupuk organik itu harus tepat tadi ya. Itu juga setelah kita berikan di dalam lubang, kita biarkan dulu teman-teman agar menyatu dengan tanah di sekitar lubang itu. Nah itu teman-teman kita biarkan 21 hari, 21 hari ya, atau 2 minggu ya boleh lah, 14 hari, tapi lebih bagus kita 21 hari kita biarkan. Kemudian kita beli pupuk dasar kimia, ZA, urea, PSP dan KTL. Dosisnya ada dilihat di video cara penanaman tanaman atas California ya, sudah saya jelaskan. Kemudian dilakukan pupuk kedua dengan dosis teman-teman. Ini kita berbicara dosis pupuk kedua ya, pupuk 1 bulan setelah tanam. Nah, itu adalah
Pertama kita berikan urea teman-teman. Ureanya 35 gram per pohon, 0,35 ons. Kecil sekali kalau kita ukur dengan timbangan kita, nggak mungkin kita menimbang sebesar itu kita berikan, kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kita kalkulasi langsung aja dalam hektar nanti ya teman-teman. Kemudian ZA itu 75 gram. Kalau teman-teman mau nimbang 375 gram terlalu lama ya untuk petani ya. Jadi kita nanti kita perkirakan saja. Kemudian TSP 75 gram, KCl 40 gram. Silakan tulis teman-teman. Urea, ZA, TSP, KCl. Dosisnya ya. Urea 35 gram, ZA 75 gram, TSP 75 gram, dan KCl 40 gram. Nah itu kalau kita kalkulasi dalam 1 hektar, 1 hektar itu berarti 1.600 tanaman ya, karena tanaman kita di sini adalah panjangnya ya, jarak tanamnya itu 2,5 dikali 2,5, berarti ketemu dalam 1 hektar itu adalah 1.600 tanaman. Jadi kebutuhan dalam 1 hektar itu pupuk pertama 1 bulan setelah tanam yaitu 56 kg urea, kemudian 120 kg ZA, kemudian 120 kg TSP, kemudian 64 kg KCl. Jadi pupuknya itu tadi teman-teman. Kalau di total jadi 1 ya teman-teman, pemupukan pertama yaitu 1 bulan setelah tanam yaitu sejumlah 350 kg. Kita jadikan 1 teman-teman, kita aduk saja tidak apa-apa. Sebagai petani pemula kita nggak mungkin ngimbangin sedikit-sedikit ya, 0, sekian gram lama teman-teman. Kita harus dikilokan saja menjadi 350 kg totalnya teman-teman. Jadi kalau rekan-rekan mau nanam 1000 batang karena lahan kita nggak sampai 1 hektar, maka 0,35 tadi dikalikan 1000 sendiri teman-teman. Kali 1000 berarti 35 kilo butuhnya untuk urea itu teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah tanaman kita. Ini saya kalau 1 hektar berarti tadi ya sudah saya jelaskan di barusan. Kemudian dosis pupuk yang kedua ya ketemunya. Pupuk kedua ini sebenarnya ketiga kalinya kita mupuk, yaitu umur 3 bulan sampai 5 bulan. Nah ini kita berikan agak berbeda sedikit dengan pupuk yang 1 bulan setelah tanam ya teman-teman. Yaitu pertama adalah urea 55 kg. 55 gram. Nah, gram lagi kita bicaranya ya. Karena ini penting. Kalau teman-teman menanam 500 pohon atau 300 pohon tinggal ngalikan aja berapa pohon gitu aja. Jadi tidak perlu dikalkulasi susah-susah ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Yang pertama adalah 55 gram urea, 75 gram ZA, 75 gram TSP, dan 50 gram KCl. Sudah ditulis teman-teman ya. Nah ini kalau dikalkulasi dalam hektar, karena dalam 1 hektar itu 1.600 tadi ya teman-teman, maka ketemu 88 kg urea, 120 kg ZA ya, nitrogen, kemudian 120 kg TSP, kemudian 80 kg KCl. Jadi 88, 120, dan 80 kg KCl. Jadi yang beda 80 KCl sama urea cuma 88 kg ya. Kenapa kita gunakan urea sama ZA nanti kita jelaskan di video berikutnya teman-teman. Kali ini kita hanya menjelaskan mengenai dosis pemupukan. Oke teman-teman, itu tadi tiga cara, 3 dosis dalam pemupukan pepaya California. Karena pepaya California ini ditanam lebih dari 1 tahun teman-teman, jadi ini bisa dipanen bertahun-tahun teman-teman. Tidak kita setahun ini kita panen, tidak,
kita panen lagi. Jadi antara 3 sampai 5 bulan ke depannya setelah pemupukan ya, setelah pemupukan ketiga tadi itu dilakukan pemupukan lagi teman-teman. Jadi banyak pupuk yang kita gunakan memang, tapi itulah kalau kita pupuk ya hasil akan maksimal tentunya. Jadi rentang waktu pemupukan setelahnya itu adalah 3 sampai 5 bulan. Mungkin 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali boleh teman-teman. Kalau lama-lamanya 5 bulan sekali kalau tanah kita masih bagus ya, atau 3 bulan sekali kalau tanah kita memang butuh pupuk. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu untuk mendukung channel Tani Deso agar lebih berkembang. Oke teman-teman, itu tadi dosis pemupukan pada tanaman pepaya California, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.